Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rumaimin dengan NIM 10602011. Saya dari kelas Vertikal 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hash dan hashlink pada struktur data dari mata kuliah struktur data 2,2. Pertama, kita akan melakukan perbandingan terlebih dahulu. Di sini kita mengambil dua contoh, yaitu array dan hashlink, hash atau hash. Kenapa saya mengambil array? Karena array ini itu kita mencontohkan seperti kita mau ngambil buku dalam sebuah laci. Kalau kita menggunakan array, kita akan mencari satu persatu dalam buku tersebut, jadi bakal memakan waktu yang lama. Sedangkan kalau hash atau hashlink ini, kita umpamakan seperti menggunakan GPS. Jadi kita tinggal memasukkan alamat di GPS tersebut, nanti GPS tersebut akan memberikan lokasi alamat tersebut supaya kita memberikan jalan yang tepat ke alamat tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang proses bagaimana sih si hashlink ini terjadi prosesnya. Di sini saya mengambil contoh, yaitu saya mengambil contoh foto. Ketika foto masuk ke dalam proses hash, nanti si hashlink ini akan memproses foto tersebut merubahnya menjadi angka-angka atau kode unik. Nah, angka atau kode unik ini bisa adalah sebuah alamat dari foto tersebut. Jadi itulah kenapa jadi GPS. Ketika kita mau mencari foto ini, kita tinggal masukkan aja kodenya atau alamat kode uniknya itu. Jadi tidak perlu mencari satu-satu gitu. Kemudian sering terjadi juga di hashlink ini ada masalahnya, yaitu sering terjadi tabrakan. Ketika kita mau memasukkan data apel, contohnya di sini saya mengambil contoh apel dan kunci. Ketika saya memasukkan data apel, terkadang dalam hashlink ini kita sudah masukkan data ini, terkadang sudah keluar angka atau kode uniknya, terkadang suka ada data yang sama dalam kode unik tersebut. Nah, jadi terjadi tabrakan, jadi ada dua data dalam satu kode itu. Tapi dari hal tersebut kita mempunyai solusinya, yaitu ada dua kalau terjadi tabrakan, ada chaining dan over addressing. Nah, jadi apa itu chaining? Mode chaining ini ketika ada dua data dalam satu kode unik atau alamat yang sama, kita tinggal tentukan saja satu data tersebut. Jadi dalam satu kode unik itu atau alamat itu menjadi ada dua data. Jadi biarkan itu kalau chaining. Kalau misalnya overriding, ketika kita memasukkan data atau dalam kode unik itu ada data yang sama, ya kalau open addressing ini tinggal mencari kode unik atau data yang kode unik atau alamat yang kosong, jadi tinggal pindahkan saja kalau misalnya open reading. Nah, kalau chaining itu kita tinggal gantungkan data tersebut, jadi dalam satu kode unik itu bakalan jadi ada dua data. Kalau misalnya open reading, pindahkan saja ke kode unik yang lain. Kemudian seberapa cepat sih si hashlink ini? Hashlink ini sangat cepat, walaupun berpuluh-puluh juta data tidak akan mempengaruhi kecepatan hashlink ini, jadi tidak bisa hitung kecepatannya. Jadi rata-ratanya itu secepat waktu pencapaian, hampir tidak dipengaruhi jumlah data. Dan tersebutnya ini hashlink juga bisa jadi lambat jika semua data tersebut semua datanya bakal bertabrakan yang cepat. Tapi sih kasus tersebut ini jarang terjadi dalam hashlink ini. Kemudian di sini saya akan mempresentasikannya dalam kode Python. Di sini saya menggunakan kode untuk mencari nomor dan mengganti nomor dan menghapus nomor. Dan berikut adalah kodenya. Di sini saya akan mencari nomornya si Budi dan lalu mengganti nomor HP Citra dan menghapus di nomor si Andi. Nah, ketika saya jalankan, maka si ini itu bakal otomatis menemukan nomor si Budi langsung ketika memasukkan nama kontak Budi. Jadi tinggal langsung menemukan nomornya dan lalu memperbarui data Citra dari yang tadinya 0841 menjadi 0815. Kemudian di sini kontak Sandi itu dihapus dan isi kontak sekarangnya jadi ada Budi sama Citra saja. Selanjutnya di sini saya akan, dan di mana saja sih hashlink ini digunakan? Hashlink ini banyak digunakan. Jadi ini ada digunakan di mana-mana. Seperti ada di database, change, compiler, kriptografi, dan set data. Dalam database, sistem ini digunakan sebagai hash membuat indeks.
Inilah yang membuat pencarian suatu data di antara jutaan data tersebut jadi cepat di database. Jadi kita tinggal masukkan saja nama database-nya apa, jadi kita langsung ketemu kalau database seperti itu. Nah kemudian, jadi kesimpulannya dari ini tuh saya menyimpulkan bahwa S ini menawarkan kecepatan yang sangat cepat. Jadi kita tidak perlu mencari data satu-satu kalau kita mencari data. Jadi tidak memakan waktu yang lama dan juga kita mencari data itu menjadi lebih cepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.